I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajar Ika Putra dengan NIM 210404501004 dari kelas BK4A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sekaligus menjelaskan tugas UAS manajemen dan evaluasi bimbingan konseling berupa tugas mencari dan menentukan masalah yang banyak dialami oleh siswa dengan cara menyebarkan angket online kepada siswa yang saya teliti sekaligus memberikan layanan atau materi yang cocok pada siswa tersebut. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada siswa SMA Negeri 1 Takalar, khususnya kepada siswa kelas 11 IPA 3 dari SMA Negeri 1 Takalar karena telah bersedia mengisi angket yang telah saya sebarkan sebelumnya. Adapun hasil yang saya dapatkan adalah jumlah siswa dari kelas 11 IPA 3 yang telah mengisi angket yang saya sebar berjumlah 34 orang, di mana saya telah menyebarkan 48 pertanyaan angket sesuai AUM yang ada yang dibagi menjadi 4 bidang. Jadi total 12 pertanyaan per bidang yang menyangkut masalah-masalah yang sering dialami oleh siswa, yaitu masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar, dan juga masalah karir. Setelah saya jumlah jawaban dari responden saya menemukan bahwa 745 poin atau sekitar 23,16% untuk permasalahan pribadi yang dialami siswa di sana, 755 poin atau 23,47% untuk permasalahan sosial, 860 poin atau 26,73% untuk permasalahan belajar, dan 857 poin atau 26,64% untuk permasalahan karir yang ada di siswa kelas 11 IPA 3 tersebut. Nah, dari persentase tersebut saya dapat menarik kesimpulan bahwa siswa kelas MIPA 3 SMA Negeri 1 Takalar itu membutuhkan layanan atau topik terkait dengan bidang belajar. Nah, setelah saya amati dan telah hasil responden khususnya pada bidang belajar siswa masih sangat sering melakukan prokrastinasi belajar. Sebanyak 21 orang dari 34 siswa atau 61,8% siswa menjawab iya dalam melakukan prokrastinasi, dan sebanyak 7 orang atau 20,6% siswa menjawab mungkin melakukan atau kadang-kadang melakukan prokrastinasi, dan hanya 6 orang atau 17,6% siswa yang tidak melakukan prokrastinasi. Nah, dengan melihat angka prokrastinasi yang sangat-sangat begitu tinggi dari kelas siswa IPA 3 SMA Negeri 1 Takalar, nah saya berinisiatif akan memberikan layanan klasikal dengan tema ataupun dengan topik Stop Prokrastinasi Belajar. Nah, saya berharap setelah diadakannya layanan klasikal dengan topik Stop Prokrastinasi Belajar, siswa kelas IPA 3 SMA Negeri 1 Takalar itu bisa mengurangi atau bahkan tidak sama sekali melakukan prokrastinasi belajar demi masa depan yang lebih cerah nantinya. Amin. Baik, oleh karena itu saya akan membawakan materi tentang prokrastinasi akademik atau prokrastinasi belajar. Nah, apa sih itu prokrastinasi akademik atau prokrastinasi belajar? Nah, prokrastinasi adalah menunda dengan sengaja kegiatan yang diinginkan walaupun peserta didik mengetahui bahwa perilaku penundaannya itu tersebut dapat menghasilkan dampak yang buruk. Nah, menurut Harfiah tahun 2020, prokrastinasi akademik merupakan menunda-nunda pekerjaan yang mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi pelakunya. Prokrastinasi akademik atau penundaan ini mengakibatkan rendahnya prestasi belajar peserta didik dan berefek pada hasil peserta didik pula. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik ini ada dua ya, teman-teman sekalian atau anak-anak sekalian.
Yang pertama itu faktor internal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu yang mempengaruhi prokrastinasi. Nah, faktor itu meliputi kondisi fisik dan juga kondisi psikologis individu. Kedua itu ada faktor eksternal, di mana faktor ini yang terdapat dari luar diri individu yang mempengaruhi prokrastinasi belajar, seperti faktor sosial, teman-teman lingkungan, atau teman-teman circle kalian yang mempengaruhi kalian agar menunda-nunda pekerjaan kalian. Nah, menurut Handoyo tahun 2020, terdapat beberapa faktor yang dapat melatar belakangi prokrastinasi. Yang pertama, faktor yang berkaitan dengan kepribadian yang meliputi negatif self-image. Kedua, faktor yang berkaitan dengan kompetensi akademik meliputi rendahnya self-regulation, kurangnya keterampilan manajemen waktu, rendahnya keterampilan belajar, dan kurangnya pengetahuan. Yang ketiga, ada faktor afeksi meliputi kecemasan, frustasi, atau perasaan-perasaan yang tertekan. Keempat, faktor kognitif meliputi kekhawatiran atau fear of future, irrational belief. Yang kelima, faktor learning history meliputi perilaku belajar, pengalaman belajar yang negatif. Yang keenam, faktor kesehatan fisik dan mental meliputi illness dan environment. Yang terakhir yaitu faktor persepsi terhadap karakteristik tugas meliputi tingkat kesulitan tugas, beban tugas, tugas yang tidak menarik, dan tugas yang tidak menyenangkan. Nah, sekarang kita perlu tahu apa sih dampak dari prokrastinasi akademik itu sendiri. Nah, perilaku menunda-nunda atau prokrastinasi ini merupakan salah satu penghambat kesuksesan akademik dan pribadi seseorang. Menurut Westry tahun 2016, menguraikan beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh prokrastinasi akademik ini. Yang pertama, menurunnya prestasi di sekolah. Nah, ini sudah pasti karena karena prokrastinasi itu adalah menunda-nunda pekerjaan, sehingga apabila kita sering menunda-nunda pekerjaan, kita akan telat mengumpulkan tugas dan prestasi kita di sekolah itu akan otomatis menurun. Yang kedua, stres. Karena stres akibatnya menimbulkan tekanan pada pikiran seseorang. Individu yang memiliki kebiasaan menunda-nunda tugas ataupun tugas PR sekolah itu akan mengalami stres berat akibat tugas yang telah menumpuk akibat dari penunda-nundaan itu sendiri. Yang ketiga itu menimbulkan penyakit. Nah, apabila sudah mengalami stres dan lain-lain, maka akan timbullah penyakit. Apabila individu selalu melakukan prokrastinasi, selalu menunda-nunda pekerjaan, selalu berleha-leha dalam mengerjakan tugasnya, maka di akhir individu tersebut akan harus menforsis dirinya dan pikirannya serta fisiknya untuk menyelesaikan semua tugas untuk memenuhi targetnya, sehingga akan membuat fisik kita ini dan otak bisa bekerja lebih, dipaksa untuk bekerja lebih, sehingga bisa mengakibatkan timbul penyakit. Dan yang terakhir itu mengalami kecemasan yang tinggi. Nah, seorang yang melakukan prokrastinasi itu sebenarnya tahu konsekuensinya dan menunda-nunda pekerjaannya, akan tetapi rasa malasnya itu lebih besar lagi dari rasa ketahuannya dia, sehingga hal ini tidak bisa menangani hal tersebut untuk melakukan prokrastinasi. Nah, adapun cara mengatasi prokrastinasi akademik yaitu pertama, menganalisis sikap terhadap tugas. Nah, artinya silahkan introspeksi dirinya masing-masing. Silahkan berbicara pada dirinya masing-masing, mengapa saya tidak bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Coba untuk berhenti sejenak dan tanya pada diri sendiri tentang apa yang sedang Anda hadapi, serta harus ditanamkan di benak kita bahwa tugas ini merupakan tanggung jawab yang harus saya selesaikan tepat pada waktunya. Yang kedua, pandai dalam manajemen waktu.
setiap tugas yang diberikan pasti memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Nah, sesuai dengan kemampuan siswa atau mahasiswa. Sebagai salah satu contoh, jika ada tugas yang waktu pengerjaannya itu terbilang cukup lama, maka hendaknya dikerjakan bertahap. Misalnya dalam sepekan dikerjakan sekali, dalam sehari, kemudian dilanjutkan lagi esok harinya, sehingga tugas tersebut dapat dikerjakan dengan teliti dan tidak terburu-buru untuk mengerjakan dan tidak terburu-buru oleh waktu deadline nantinya. Yang ketiga yaitu hindari perasaan tertekan atau terbebani, yaitu Nah, perasaan terbebani ini harus dihilangkan karena hanya akan membuat Anda merasa tidak mampu untuk melakukan, sehingga timbullah niat untuk menunda-nunda waktu pengerjaannya. Oleh sebab itu, setiap diberikan tugas oleh ibu dan bapak gurunya, hendaknya tugas itu dihadapi dengan senang hati dan positif. Jangan langsung pesimis, karena itu menyebabkan kita akan melakukan prokrastinasi lagi. Yang keempat, hargai diri sendiri atau apresiasi diri. Memberikan reward kepada diri sendiri juga sangat penting untuk dilakukan. Ini bukti bahwa apa yang sudah kita lakukan itu adalah usaha yang terbaik. Contohnya seperti nonton TV atau bioskop, jalan-jalan, makan-makan yang disukai, bahkan tidur atau apa saja kegiatan yang kita sukai. Kita harus memberikan reward kepada diri kita sendiri. Untuk bisa menjaga semangat kita, menjaga motivasi kita agar rajin mengerjakan tugas. Yang kelima yaitu mengembangkan respect terhadap diri sendiri. Nah, harga diri harus dijaga. Bahkan dikembangkan agar tidak terjebak di masa lalu atau masa depan. Seseorang harus selalu bersyukur untuk setiap saat dalam hidup. Hal ini meningkatkan individu atau siswa untuk menghindari penundaan atau menjalani kehidupan yang lebih bertanggung jawab dan efisien di masa depan yang akan datang. Ya, itulah tadi pemaparan tugas saya. Bagaimana tugas saya itu saya berikan angket terlebih dahulu, terus angket itu saya jumlah dari saya total, dan hasilnya adalah siswa SMA Negeri 1 Takalar kelas MIPA 3 itu sangat membutuhkan materi tentang bidang belajar, khususnya pada materi tentang prokrastinasi belajar, karena presentasi yang sudah tadi kita lihat itu sangat besar kepada prokrastinasi belajar. Oleh karena itu, saya memberikan materi ini tentang prokrastinasi belajar. Apa itu prokrastinasi belajar, faktor-faktor prokrastinasi belajar, dampak prokrastinasi belajar, dan cara mengatasi prokrastinasi belajar. Mungkin itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.